Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Sundel Bolong, Dendam di Tanah Basah. Kita mulai saja ceritanya. Lampu-lampu neon berwarna ungu dan merah berpendar samar di ruangan yang dipenuhi asap rokok. Musik dangdut remix bergetar pelan dari speaker usang. Bau parfum murahan bercampur alkohol menyesakkan dada. Di sudut ruangan, seorang perempuan dengan gaun ketat warna hitam sedang tersenyum manis kepada seorang pria setengah mabuk. Itulah Neti Ramadhani, perempuan malam yang wajahnya sudah akrab bagi semua pelanggan tetap di tempat itu, Klub Melodi. Setiap malam, ia meneguk minuman keras seperti meneguk pahitnya hidup. Senyumnya selalu tampak meyakinkan, tapi sorot matanya kosong. Neti sudah terbiasa dengan lelaki yang datang dan pergi, yang hanya menginginkan tubuhnya, bukan dirinya. Namun, di balik semua kepura-puraan itu, hanya satu nama yang benar-benar membuat jantungnya berdetak lebih cepat, Tony. Tony bukan pelanggan. Ia kekasihnya. Pekerja bengkel motor yang sederhana, wajahnya keras, suaranya tegas, tapi di mata Neti, Tony adalah satu-satunya lelaki yang membuatnya merasa seperti manusia, bukan sekedar barang jualan. Mereka sering bertemu diam-diam setelah Neti selesai bekerja, di kamar kos kecil di pinggir kota. Di sanalah ia merasa masih punya alasan untuk bertahan. Namun malam itu berbeda. Saat Neti menatap bayangannya di cermin rias, wajahnya pucat, bibirnya kering, dan perutnya terasa mual sejak pagi. Ia menatap dua garis merah di alat uji kehamilan murah yang baru dibelinya dari apotek. Tangannya gemetar. Tidak mungkin, bisiknya lirih. Ia duduk di lantai kamar mandi, matanya mulai berkaca. Dunia seperti berhenti berputar. Dua garis itu jelas, nyata, dan tak bisa disangkal. Beberapa hari berikutnya, ia hamil. Neti mencoba mencari tahu siapa ayah dari janin itu. Namun ia tahu jawabannya, Tony. Lelaki yang paling ia percayai. Tapi ketika ia mencoba menghubungi Tony lewat pesan dan telepon, tak ada balasan. Bahkan saat ia menunggu di depan bengkel tempat Tony bekerja, Tony malah pura-pura tidak melihatnya. "Ton, aku mau ngomong sebentar," katanya suatu sore, menahan air mata. "Sekarang bukan waktunya, Net." "Aku lagi sibuk," jawab Tony cepat, tanpa menatap. Neti menggigit bibir. "Ini penting, Ton." "Aku hamil." Tony berhenti, menatapnya dengan pandangan terkejut dan sinis sekaligus. "Hamil? Hah? Jangan bercanda, Net. Kamu pikir aku bodoh? Kamu itu tiap malam sama siapa aja? Aku nggak tahu." Kata-kata itu seperti pisau menusuk dada Neti. "Jadi kamu pikir aku bohong? Bukan urusanku. Kamu salah alamat kalau nyari bapak buat anak itu." Tony berbalik, meninggalkan Neti berdiri di depan bengkel, dengan pandangan hampa. Hujan mulai turun, membasahi rambut dan gaun tipisnya, seolah langit ikut mempermalukannya. Malamnya, Neti kembali ke Klub Melodi. Yani, pemilik klub sekaligus bosnya, langsung menatap sinis. "Net, kamu pucat banget. Jangan bilang kamu hamil," katanya, setengah mengejek. Neti terdiam. "Gila. Kamu pikir siapa yang mau bayarin perut kamu tuh? Pelanggan? Tony? Kamu pikir hidup ini sinetron?" Neti berlari ke kamar ganti, menangis sendirian. Ia memandangi wajahnya di cermin yang retak, lalu berbisik, "Aku cuma mau dicintai." Hidupnya makin berat. Pelanggan mulai menjauh. Yani mengancam akan memecatnya. Neti kehilangan penghasilan, dan gosip menyebar cepat, perempuan malam yang hamil tapi tak tahu siapa ayahnya. Ia menjadi bahan tertawaan, bahkan teman-temannya sendiri mulai menjauh. Sampai akhirnya, malam itu, Neti duduk di pinggir ranjang kamar kosnya yang pengap. Lampu redup berkelip-kelip. Di meja, ada foto kecil dirinya bersama Tony, tersenyum di bawah sinar matahari. Waktu itu, hidup masih terasa normal. Ia menggenggam foto itu erat-erat. "Ton, kamu pikir aku nggak bisa nyari kamu? Aku bakal datang, aku bakal paksa kamu tanggung jawab." Suara langkah kaki tikus terdengar dari atap. Angin malam meniup tirai, membuat foto itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Neti menatap keluar jendela. Langit gelap, tapi di matanya ada api kecil, amarah yang mulai tumbuh. Ia berdiri, mengenakan jaket tipis, menyeka air matanya dengan kasar.
Besok aku cari kamu, Ton. Aku nggak peduli lagi. Aku nggak mau anakku lahir tanpa ayah. Di luar kamar, hujan mulai turun lagi. Dari kejauhan, suara petir menggema, seolah menandai awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam daripada yang bisa ia bayangkan. Dan di dalam hatinya, sesuatu mulai retak, bukan hanya harapan, tapi juga batas antara cinta dan kebencian. Langit menggulung awan hitam pekat, dan suara petir sesekali mengguncang udara. Di ujung jalan sempit yang basah, lampu bengkel tua masih menyala. Di dalamnya, Tony sedang menutup pintu rolling, bersiap pulang. Tangannya kotor oleh oli, wajahnya lelah. Suara langkah kaki cepat terdengar dari arah luar. Di balik hujan yang mengguyur, muncul sosok perempuan berjaket basah kuyup, Nettie. Rambutnya menempel di pipi, matanya merah, entah karena tangis atau air hujan. Tony, panggilnya dengan suara serak. Tony menoleh, wajahnya seketika menegang. Ngapain kamu kesini malam-malam? Udah kubilang jangan datang ke tempat kerja. Nettie berjalan mendekat, kakinya menapak genangan air yang bercampur lumpur. Aku harus ngomong, Ton, ini penting. Aku nggak mau ribut lagi. Kita harus, Ton. Aku nggak bisa sendirian, aku hamil, dan aku yakin anak ini punyamu. Tony tertawa pendek, getir, dan dingin. Punyaku? Nettie, kamu pikir aku tolol? Kamu kerja tiap malam sama laki-laki lain. Dari mana aku tahu itu anak siapa? Nettie menggenggam perutnya, menahan sakit sekaligus amarah. Kamu satu-satunya yang aku cintai, Ton. Aku berhenti kerja karena kamu. Aku cuma mau kamu tanggung jawab. Tony menghempaskan tangannya ke udara. Tanggung jawab? Kamu pikir hidup ini gampang? Aku belum siap nikah, apalagi sama perempuan seperti kamu. Perempuan seperti aku? Nettie mengulang dengan nada lirih, menatap Tony dengan mata berair. Aku tahu aku salah, Ton, tapi aku juga manusia. Aku cuma mau hidup yang normal, bersama kamu. Aku pikir kamu lain dari mereka. Udah, Net, bentak Tony keras. Berhenti sok suci. Semua orang tahu kamu siapa. Suara hujan makin deras. Bau oli dan besi memenuhi udara bengkel. Nettie menatap Tony lama, lalu berbisik dengan suara patah. Kalau gitu, aku bakal kasih tahu semua orang. Aku bakal bilang kamu yang hamili aku. Tony tertegun. Wajahnya berubah tegang. Nettie melangkah mendekat. Jangan main gila, matanya menatap tajam. Kamu pikir aku takut? Kamu udah rusak hidupku, Ton. Sekarang giliranku bikin kamu rasakan hal yang sama. Detik berikutnya, Tony menepis tangan Nettie yang menarik bajunya. Tapi Nettie tak berhenti, terus memukul dada Tony dengan tangan kecilnya, berteriak, menangis, meledak setelah berbulan-bulan menahan semua rasa. Kenapa kamu tega, Ton? Aku cinta sama kamu. Cinta? Cinta apaan? Kamu cuma beban, teriak Tony. Dorongan itu terjadi begitu cepat. Tony mendorong Nettie dengan kuat, hingga tubuh perempuan itu terhempas ke arah meja kerja yang dipenuhi perkakas logam. Bunyi keras menggema, diikuti denting besi yang berjatuhan ke lantai. Kepala Nettie terbentur sudut meja besi, tubuhnya terhuyung lalu terjatuh. Darah merah pekat langsung mengalir dari pelipisnya, menetes ke lantai semen bercampur air hujan yang masuk dari pintu terbuka. Kakinya kejang sebentar, lalu diam. Tony mematung. Napasnya tercekat. Dunia mendadak sunyi, hanya suara hujan di atap yang terdengar seperti ratapan panjang. Nettie? Suaranya bergetar. Ia berlutut, mengguncang bahu perempuan itu. Net, bangun. Aku nggak sengaja. Tapi Nettie tak bergerak. Matanya setengah terbuka, bibirnya pucat. Darah terus mengalir, membentuk genangan gelap di bawah tubuhnya. Tony menatap tangannya sendiri, ya Tuhan, gemetar, bisiknya. Berlumur darah. Aku nggak bermaksud. Ia berdiri sempoyongan, berjalan mundur, matanya liar. Ia menatap tubuh Nettie yang tergeletak di lantai, dingin dan tak bernyawa. Dalam kepalanya hanya ada satu suara, habislah aku. Bunyi petir menggema di luar. Tony memegangi kepala, berjalan bolak-balik seperti orang kehilangan akal. Kalau orang tahu, aku bisa masuk penjara, semua bakal nyalahin aku. Ia menatap tubuh Nettie lagi. Sesuatu di dalam dirinya perlahan runtuh,
rasa takut mengalahkan rasa bersalah. Aku harus singkirin dia, ya, aku harus. Tangannya meraih selimut bekas di pojok bengkel. Dengan napas memburu, ia menutupi tubuh Nettie. Darah masih menembus kain itu, membentuk noda besar yang tak bisa disembunyikan. Tony menunduk, menatap wajah Nettie untuk terakhir kalinya. Maafin aku, Ned, tapi aku nggak punya pilihan. Ia memadamkan lampu bengkel, membiarkan ruangan itu tenggelam dalam gelap. Hujan di luar belum berhenti. Hanya suara gemericik air dan langkah Tony yang menyeret sesuatu berat di lantai, menuju keluar pintu. Tubuh Nettie diseret pelan, meninggalkan jejak darah panjang di lantai semen. Kilat menyambar langit malam, memantulkan warna merah tua dari noda itu seperti lidah api neraka. Dan di kejauhan, di bawah deras hujan, Tony melangkah ke arah hutan kecil di belakang bengkel. Membawa tubuh perempuan yang dulu ia cintai. Langit seperti menangis tanpa jeda, seolah ikut menghapus jejak dosa yang baru saja terjadi. Di jalan kecil di belakang bengkel, Tony berjalan tertatih sambil menyeret sesuatu berat yang terbungkus selimut kusam. Lumpur menempel di sepatu dan celananya, napasnya tersengal. Tubuh Nettie di dalam selimut itu sudah dingin, atau begitulah yang ia yakini. Kadang Tony berpikir ia melihat tangan itu bergerak sedikit, tapi ia menepis bayangan itu sebagai ilusi. Dia sudah mati, gumamnya berulang kali, seperti mantra untuk menenangkan diri. Dia sudah mati. Hutan kecil di pinggir kota menyambutnya dengan bau tanah basah dan suara jangkrik yang samar tertimpa hujan. Tony menyalakan lampu senter kecil dari ponselnya, sinarnya menembus kabut tipis di antara pepohonan. Ia menemukan tempat yang cukup sepi, di bawah pohon besar dengan akar mencuat seperti tangan raksasa. Di sana ia mulai menggali, menggunakan sekop kecil yang biasa ia pakai di bengkel untuk menanam paku bekas. Tanah becek, berat, setiap kali ia mengayunkan sekop terdengar suara yang menelan seluruh dunia di sekitarnya. Maafin aku, Ned, desisnya lirih, setengah berdoa, setengah memohon pada bayangan yang mungkin sudah tak bisa mendengar. Aku nggak mau begini. Aku cuma takut. Setelah sekitar 20 menit, lubang itu sudah cukup dalam. Tony berdiri sejenak, mengatur napas, lalu menarik selimut itu mendekat. Wajahnya pucat, matanya merah, dan tangannya gemetar saat memegang ujung kain. Ia menatap tubuh Nettie yang terbungkus di dalamnya, lalu perlahan membuka sebagian kain penutup wajahnya. Rambut Nettie basah dan menempel di pipi. Darah di pelipisnya telah mengering setengah, membuat warna merah gelap yang aneh di kulitnya. Tony menatap wajah itu lama, wajah yang dulu ia cium, yang dulu ia puja, kini diam tanpa jiwa. Tapi saat ia hendak mengangkat tubuh itu ke dalam lubang, sesuatu membuatnya berhenti. Kelopak mata Nettie, Tony bergerak sedikit, langkahnya goyah. Ia menunduk lagi. Kini ia melihat dengan jelas, bibir Nettie bergetar lemah, napasnya lirih, seolah mencoba mengambil udara. Nettie? Tony berbisik panik. Ia meletakkan tubuh itu di tanah, mengguncang bahunya. Ned! Kamu dengar aku? Samar-samar, dari tenggorokan Nettie keluar suara kecil, bukan kata-kata, hanya desahan pelan seperti orang sekarat. Ton, tolong. Kedua mata Tony membesar. Sekop di tangannya terjatuh ke tanah. Selama beberapa detik, pikirannya kosong. Hatinya ingin menolong, tapi di kepalanya suara lain berteriak, kalau dia hidup, semua akan berakhir. Semua orang akan tahu. Kamu bakal dipenjara. Ia mundur beberapa langkah, menatap tubuh Nettie yang menggeliat lemah di tanah. Maaf, Ned, suaranya pecah, setengah menangis, setengah takut. Aku nggak bisa biarin kamu hidup. Dengan sisa keberanian yang penuh ketakutan, Tony menyeret tubuh Nettie ke dalam lubang. Nettie membuka matanya sebentar, mata itu menatapnya, penuh rasa sakit dan tidak percaya. Tony, anak kita, suaranya nyaris tak terdengar di tengah derasnya hujan. Air mata Tony jatuh. Ia menatap wajah Nettie untuk terakhir kali, lalu mulai menimbun tanah. Sekop diayunkan cepat, tanpa berpikir. Setiap cangkul tanah menimpa tubuh Nettie, terdengar bunyi pelan yang tenggelam bersama hujan. Tapi setelah beberapa detik, Tony mendengar sesuatu, suara lirih dari bawah tanah. Jeritan kecil, sesak, terputus-putus. Ton, tolong aku masih hidup. Tony menutup telinganya, menggertakkan gigi, terus mengayunkan sekop. Berhenti, berhenti, jangan ngomong lagi. Namun suara itu tidak berhenti. Jeritan berubah jadi tangisan yang mengerikan,
seperti datang dari perut bumi. Dan di antara jeritan itu, terdengar satu suara lain, samar, namun jelas, suara tangisan bayi. Tony berhenti. Sekop di tangannya jatuh. Ia terpaku, mendengar suara itu di antara deru hujan dan angin. Tangisan itu lirih, seperti bayi yang baru lahir, disertai suara napas tercekik dari bawah tanah. Air hujan mengalir di wajahnya bercampur air mata. Apa yang aku lakukan? Ia mundur perlahan, lalu berlari meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, tanah gundukan itu perlahan bergetar, seolah sesuatu di bawahnya masih mencoba keluar. Angin malam berhembus melewati pepohonan, membawa aroma busuk yang samar, seperti campuran darah dan tanah basah. Dan di antara rintik hujan yang semakin halus, terdengar satu bisikan lirih dari arah gundukan itu. Tony. Tony menoleh sekejap, tapi yang ia lihat hanya bayangan pohon bergoyang di bawah kilat. Ia berlari semakin jauh, hingga cahaya senter kecilnya menghilang di antara gelap hutan. Namun di bawah tanah, di dalam lubang itu, dua suara masih terdengar samar. Jeritan tertahan seorang perempuan. Dan tangisan bayi yang tak pernah hilangnya Nettie beredar. Di klub Melodi, tempat di mana lampu redup dan tawa palsu bersatu tiap malam, suasana kini berubah muram. Meja bar yang biasanya ramai kini sering kosong, lagu-lagu berhenti sebelum tengah malam, dan pelanggan mulai berkurang. Udah 3 minggu, Nettie nggak nongol. Kamu yakin dia nggak kabur keluar kota? Tanya salah satu pelayan. Yani, sang pemilik klub, hanya menjawab pelan sambil menyalakan rokok. Nettie nggak punya siapa-siapa lagi. Dia nggak bakal pergi tanpa pamit sama aku. Namun kata-kata itu tak sepenuhnya jujur. Di dalam hatinya, Yani tahu ada yang tak beres. Sejak malam Nettie terakhir terlihat, Tony juga jarang datang. Orang-orang mulai berbisik, katanya Nettie dibawa kabur pacarnya. Ada juga yang bilang dia bunuh diri. Tapi Yani tahu lebih dari itu. Ia tahu Tony sempat datang mencari Nettie malam sebelumnya. Dan setelah itu, tak ada lagi yang melihat gadis itu hidup. Malam itu, hujan kembali turun. Klub tampak sepi. Yani duduk di ruang rias belakang, sendirian, menatap cermin besar yang sedikit retak di sudut kanan. Di meja berserakan lipstik, sisir, dan beberapa helai rambut hitam panjang. Ia mengembuskan asap rokok, mencoba mengusir rasa gelisah yang sejak beberapa malam menghantui tidurnya. Dari arah pintu, terdengar suara langkah pelan. Siapa di luar? Serunya. Tak ada jawaban. Cermin di depannya berkabut. Ia mengusapnya dengan tangan, dan di saat itu, sesuatu muncul sekilas di pantulan cermin. Bayangan seorang perempuan bergaun hitam robek, rambutnya panjang menutupi wajah, berdiri tepat di belakang Yani. Yani tertegun. Rokok jatuh dari tangannya. Ia menoleh cepat, tapi ruangan kosong. Tak ada siapapun di sana. Ia tertawa kaku, berusaha menenangkan diri. Halusinasi, cuma halusinasi. Sosok itu masih di sana, lebih dekat, dan di punggungnya tampak sesuatu yang mengerikan. Lubang besar hitam menganga, seolah bagian tubuhnya dikoyak dari dalam. Dari lubang itu menetes darah gelap dan sesuatu yang bergerak perlahan, seperti rambut bayi. Lampu di ruang rias padam seketika. Yani berteriak. Keesokan harinya, berita menyebar cepat di antara para pekerja klub. Yani ditemukan pingsan di ruang rias dengan mata terbuka lebar. Ia tak bisa bicara, hanya menatap kosong dan berbisik berulang kali. Dia masih hidup, dia belum mati. Namun teror tak berhenti di sana. Reno, salah satu pelanggan lama Nettie, juga mulai diganggu. Reno adalah pria berumur 30-an yang sering membayar Nettie untuk menemaninya di hotel murah. Ia dulu memperlakukan Nettie kasar, bahkan pernah memukulnya. Kini, setiap malam, ia terbangun oleh suara ketukan lembut di pintu kamarnya. Pertama kali ia buka, tak ada siapapun. Kedua kali, hanya udara dingin masuk. Tapi malam ketiga, ketukan itu diikuti suara lirih dari balik pintu. Reno, buka, aku kedinginan. Suara itu lembut, gemetar, dan ia kenal betul siapa pemiliknya. Nettie, suaranya serak, setengah takut, setengah tak percaya. Ia membuka pintu perlahan. Tak ada siapapun, hanya lorong kosong dan lampu yang berkelap-kelip. Namun dari arah kamar mandi terdengar air menetes, disertai suara tangisan perempuan, ke kamar mandi, samar tapi jelas. Jantungnya berdegup cepat. Ia membuka pintu. Dan saat itu juga cermin besar di atas wastafel memantulkan bayangan Nettie berdiri di belakangnya,
basah kuyup, rambut menutupi wajah, dan dari punggungnya mengalir darah kental yang menetes ke lantai. Reno, suaranya parau, seperti berasal dari dua arah sekaligus. Kau pernah bilang aku cuma mainanmu. Reno menjerit dan berlari ke arah pintu, tapi pintu kamar tertutup rapat. Lampu berkedip cepat, udara menjadi dingin seperti kuburan. Di antara kedipan lampu, Nettie muncul lagi, kali ini tepat di depannya. Tangan pucatnya menggenggam leher Reno. Sekarang, aku yang main denganmu. Jeritannya menggema di seluruh lorong hotel, memecah keheningan malam. Pagi harinya, petugas hotel menemukan Reno tergeletak di lantai kamar, matanya melotot, tubuhnya kaku. Namun yang membuat semua orang ketakutan adalah punggungnya, terbuka lebar, seperti dikoyak dari dalam. Tulang-tulangnya menonjol keluar, dan di tengah luka itu, seseorang menemukan sehelai rambut panjang yang menempel basah di luka terbuka tersebut. Polisi menutup kamar itu, tapi kabar segera menyebar. Arwah Nettie gentayangan, menagih dendam pada mereka yang mempermainkannya. Malam berikutnya, klub Melodi resmi ditutup. Tak ada yang berani datang ke tempat itu lagi. Tapi kadang, saat malam turun dan hujan mengguyur atap, warga sekitar bersumpah mendengar suara perempuan menyanyi pelan dari arah bangunan kosong itu. Suara lembut, memanggil seseorang yang Reno menyebar cepat di antara warga. Tak ada yang berani lewat dekat klub Melodi setelah matahari terbenam. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan perempuan berdiri di jendela lantai 2, rambut panjangnya menjuntai sampai ke bawah, menatap ke arah jalan sepi. Di rumah kontrakan tua di pinggir desa, Bu Ratna duduk di depan jendela sambil menatap hujan. Ia sudah hampir sebulan tidak menerima kabar dari anak sematawayangnya, Nettie. Biasanya Nettie masih sempat mengirim uang meski jarang pulang. Tapi kali ini, benar-benar sunyi. Tak ada telepon, tak ada pesan. Nettie, kamu di mana nak? Bisiknya lirih, menatap foto anaknya di meja. Nettie tersenyum dengan rambut panjang terurai, mengenakan baju putih sederhana. Senyum yang dulu hangat, kini terasa jauh. Malam itu, Bu Ratna akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota. Ia mendatangi klub Melodi, tempat terakhir yang ia tahu anaknya bekerja. Bangunan itu sudah tertutup, papan kayu menutupi pintu, dan pelang besar bertuliskan tutup sementara tergantung di depan. Ia mengetuk pintu beberapa kali. Tak ada jawaban. Namun dari dalam, samar-samar terdengar suara perempuan menangis. Siapa di dalam? Panggil Bu Ratna. Tak ada sahutan, hanya suara lirih seperti orang berbisik, "Mak, anakku dingin." Wajah Bu Ratna memucat. Ia menempelkan telinganya ke pintu, tapi suara itu menghilang, berganti dengan bunyi sesuatu jatuh dari lantai atas. Ia segera pergi dari sana, hatinya diselimuti firasat buruk. Malamnya, di penginapan kecil tempat ia bermalam, Bu Ratna tak bisa tidur. Hujan turun deras. Jam menunjukkan pukul 2:30 saat ia mulai tertidur. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah ladang basah, diterangi cahaya bulan purnama. Kabut menutup pandangan, dan di tengah kabut itu muncul sosok seseorang berjalan perlahan dengan suara gemetar. Sosok itu semakin jelas, perempuan dengan rambut panjang hitam, wajah pucat, gaun malam robek-robek, dan perutnya tampak menonjol seperti orang hamil tua. Tapi yang membuat darah Bu Ratna membeku adalah punggung perempuan itu, terbuka lebar, berlubang hitam menganga, berisi gumpalan darah dan sesuatu yang bergerak di dalamnya. "Mak," suara Nettie lirih, parau. "Mak, anakku dingin." Bu Ratna berteriak, tapi tak bisa bergerak. Sosok itu mendekat, tangan dinginnya menyentuh pipi Bu Ratna. Dari lubang di punggungnya terdengar tangisan bayi yang samar, seolah keluar dari rahim yang bolong. "Mak, tolong aku," bisiknya lagi. Bu Ratna tersentak bangun, tubuhnya penuh keringat. Ia menatap jam, pukul 3:15. Hujan masih turun di luar. Tapi di jendela, di balik tirai, ia melihat bayangan seseorang berdiri. Rambut panjang terurai, gaun hitam, tubuhnya miring sedikit, dan wajahnya menghadap ke kaca. Bu Ratna menjerit histeris. Saat ia berani membuka tirai, bayangan itu sudah lenyap, yang tersisa hanya bekas lumpur basah di luar jendela, seolah seseorang benar-benar berdiri di sana. Sementara itu, di tempat lain, Yani, yang sejak malam sebelumnya tak berhenti diganggu mimpi buruk, mencoba memberanikan diri kembali ke klub Melodi. Ia ingin memastikan tempat itu aman, dan mungkin, berharap arwah Nettie sudah tenang. Ia masuk ke ruangan rias tempat ia pernah melihat bayangan Nettie. Semua tampak sunyi, tapi udara di sana dingin luar biasa. Di meja rias,
Cermin besar kini tertutup kain putih. Yani mendekat perlahan. Neti, kalau kamu di sini, maafin aku, suaranya bergetar. Aku nggak tahu Tony bakal sekejam itu. Aku cuma... Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, kain putih itu tiba-tiba jatuh sendiri ke lantai. Cermin di depannya memantulkan wajahnya sendiri. Dan di belakang pantulan itu, tampak Neti berdiri diam, rambutnya menutupi seluruh wajah, punggungnya terbuka dan meneteskan suara itu serak dan menggema, kamu biarkan aku mati. Lampu ruangan berkedip cepat. Yani berteriak dan mundur, tapi rambut panjang Neti tiba-tiba menjulur keluar dari cermin seperti hidup, melilit pergelangan tangannya, menariknya ke depan. Neti, ampun, aku nggak, jeritnya tak sempat selesai. Rambut itu kini melilit lehernya, semakin kencang, sampai napasnya terputus. Pagi harinya, petugas kebersihan menemukan pintu klub Melodi terbuka. Di kamar mandi belakang, Yani tergantung di depan cermin, matanya terbuka lebar, wajahnya membiru. Rambut panjangnya sendiri menjerat lehernya, seperti tali yang hidup. Di lantai, ada genangan air bercampur darah, dan di cermin yang pecah, masih tampak samar-samar tulisan seperti goresan kuku. Air mengucur dari atap bengkel tua di pinggir jalan kota kecil itu. Tony duduk di kursi besi, rokok di tangan, tapi nyalanya mati sebelum sempat dihisap. Pandangannya kosong ke arah pintu bengkel yang setengah terbuka. Sejak kematian Reno dan Yani, suasana hidupnya berubah jadi neraka. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar langkah kaki lembut berjalan di atap seng. Kadang terdengar suara gemerisik dari bawah meja kerja. Kadang, suara perempuan bernapas tepat di telinganya, tapi saat menoleh, tak ada siapapun. Bau tanah basah sering muncul tiba-tiba, padahal lantai bengkel selalu kering. Suatu kali, Tony menatap kaca spion motor pelanggan dan melihat sosok perempuan bergaun robek berdiri di belakangnya. Rambut panjangnya menutupi wajah, darah menetes dari ujungnya. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi kaca spion itu retak dengan sendirinya. Tony menelan ludah, tubuhnya gemetar. Neti, itu cuma mimpi. Cuma mimpi, bisiknya, meyakinkan diri. Tapi malam demi malam, mimpi itu terus jadi nyata. Suatu malam, saat hujan turun deras, Tony memutuskan menutup bengkel lebih cepat. Lampu ia matikan satu persatu, tapi dari arah ruang belakang terdengar suara ketok-ketok pelan, seperti seseorang sedang menggali tanah. Tony menahan napas. Ia berjalan perlahan ke arah suara itu dengan senter di tangan. Saat cahayanya menyorot lantai belakang bengkel, ia melihat genangan air berlumpur. Bau busuk menusuk hidungnya. Dan dari dalam genangan itu, tangan pucat muncul perlahan, menembus lantai tanah, seperti berusaha keluar dari dalam. Tony terpaku, matanya melebar. Neti, suaranya serak. Tangan itu bergerak, jari-jarinya panjang dan penuh tanah basah. Lalu terdengar suara lirih, suara perempuan dengan nada pelan, kenapa kau kubur aku hidup-hidup? Tony menjatuhkan senter, berlari keluar bengkel. Hujan menyambutnya, mengguyur tubuhnya yang gemetar. Tapi saat ia menengok ke balik pintu, tak ada apapun di dalam. Hanya tanah basah yang kini membentuk jejak kaki menuju pintu keluar. Keesokan paginya, Tony memutuskan untuk kabur dari kota. Ia mengemasi barang-barangnya, menutup bengkel, dan menyalakan motornya. Tapi sepanjang perjalanan, kaca spion terus menampilkan hal-hal aneh. Kadang bayangan perempuan duduk di jok belakang, kadang wajah pucat Neti menatap langsung dari spion, matanya kosong, darah mengalir dari dahi yang dulu terbentur meja. Ia menjerit dan menghancurkan kaca spion dengan tangannya sendiri. Tapi meski spionnya hancur, di setiap jendela toko yang ia lewati, bayangan Neti tetap terlihat, mengikuti dari belakang. Ketika malam tiba, Tony berhenti di penginapan kecil di pinggir hutan. Ia menutup pintu rapat-rapat, berbaring di kasur busuk, dan mencoba tidur. Tapi matanya sulit terpejam. Di langit-langit, terdengar suara cakar-cakaran. Lalu suara perempuan bernapas pelan. Ia memejamkan mata, menutup telinga. Tapi kemudian terdengar suara lain, lembut, halus, seperti seseorang berbisik dari bawah kasur. Tony, kau ingin lari keluar kamar, tapi di pintu sudah berdiri sosok Neti. Tubuhnya basah, tanah menetes dari rambutnya. Lubang besar menganga di punggungnya, dan dari lubang itu terdengar suara bayi menangis. Neti, Tony mundur ketakutan. Aku nggak sengaja. Neti menunduk, wajahnya menatap Tony dari balik rambut basah.
Anakku, dingin Ton. Suara bayi makin keras, seperti datang dari dalam tubuhnya. Tony menutup telinga, menjerit, dan berlari keluar dari penginapan ke arah hutan. Langit hitam, hujan deras, petir menyambar di kejauhan. Ia terus berlari sampai tiba di tempat yang sangat ia kenal, tanah bekas galian tempat ia dulu mengubur Nettie. Tanah di sana masih basah, seolah baru digali. Angin membawa aroma darah bercampur tanah. Tony jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. "Aku minta ampun Nettie, aku minta ampun," teriaknya, suaranya nyaris hilang oleh petir. Tapi jawaban yang datang hanyalah suara bayi menangis, pelan, dari dalam tanah. Suara itu makin keras, seperti menembus jantungnya. Tony memukul tanah itu dengan tangannya, berteriak histeris. Namun tangisan bayi itu malah berubah jadi tawa kecil yang menyeramkan. Dari celah tanah, tangan pucat Nettie muncul lagi, kali ini menggenggam kuat pergelangan Tony. Tony tersentak bangun. Ia masih di kasur penginapan. Napasnya berat, tubuhnya gemetar. Ia bermimpi, tapi lengannya penuh lumpur basah, dan di telinganya masih terdengar samar-samar tangisan bayi dari kejauhan. Ia tahu satu hal, mimpi itu bukan sekadar mimpi. Nettie masih di luar sana, muram, mencari seolah ikut berduka atas dosa yang menunggu balasannya. Hujan mulai turun lagi, rintiknya menyentuh tanah yang sudah lama menyimpan rahasia busuk seorang manusia. Tony berjalan dengan langkah berat, membawa sekop di tangan dan lentera di tangan satunya. Matanya sayu, tubuhnya lelah, dan pikirannya dipenuhi suara-suara yang tidak pernah berhenti memanggil namanya. "Tony, pulangkan aku. Anakku, dingin." Malam itu, Tony memutuskan untuk kembali ke hutan tempat ia mengubur Nettie. Ia tak tahan lagi hidup dalam ketakutan. Tidur tidak tenang, makan pun terasa seperti menelan darah. Ia pikir, kalau ia menggali kembali kubur itu dan memindahkan jasad Nettie ke tempat yang layak, mungkin arwahnya akan tenang. Mungkin. Namun dalam hati kecilnya, Tony tahu, ini bukan tentang jasad. Ini tentang dosa yang tidak bisa dikubur. Kabut tebal menyelimuti hutan. Daun-daun basah meneteskan air yang jatuh ke tanah lumpur. Tony menyusuri jalan setapak sambil menggenggam lentera erat-erat. Sesekali ia berhenti, menoleh ke belakang. Tak ada siapapun. Tapi suara langkah lain selalu mengikuti langkahnya, satu langkah di belakang. Cahaya lentera bergetar karena tangannya gemetar. "Nettie, aku datang untuk memperbaiki semua ini. Aku cuma mau tenang, aku cuma mau tidur lagi tanpa mimpi buruk," gumamnya lirih. Ia tiba di tempat itu, tanah gundul dengan bekas galian yang masih tampak samar. Rumput liar tumbuh di sekitarnya, dan aroma lumpur bercampur besi memenuhi udara. Tony menancapkan lentera, lalu mulai menggali. Sekopnya menghantam tanah basah. Tanah itu empuk, seolah baru saja diaduk seseorang. Setiap kali sekop masuk lebih dalam, udara di sekitarnya makin dingin, dan suara tangisan bayi mulai terdengar samar, nyaring tapi jauh, seperti datang dari dalam bumi. Napasnya tercekat. Ia menatap lubang itu, dan dadanya mulai bergetar. Astaga, apa ini? Tanah di dalam lubang mulai bergerak pelan, tapi bukan karena jasad, melainkan karena tidak ada apa-apa di sana. Lubang itu kosong. Hanya genangan air bercampur darah tua, dan di sekelilingnya terlihat jejak kaki kecil, kaki seorang wanita tanpa alas, bercampur dengan bekas darah segar yang menetes ke tanah. Tony mundur, wajahnya pucat. Tidak, tidak mungkin. Hujan mulai turun deras. Petir membelah langit, menyinari hutan sekejap. Dan dalam cahaya petir itu, Tony melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Sosok itu diam, rambut panjang terurai menutupi wajah, gaun malam sobek, tubuhnya penuh lumpur. Di punggungnya ada lubang besar menganga, dagingnya bolong, darah menetes dari sana. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu, seonggok janin membusuk, kecil, berwarna abu-abu kehijauan. "Nettie," suara Tony pecah. "Ampun, aku nggak mau." Nettie mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya setengah hancur, mata kirinya gelap, bibirnya sobek seperti bekas teriakan yang membeku. Ia tersenyum. Senyum getir, sedih, dan mengerikan. "Kau kubur aku hidup-hidup, Ton. Tapi aku tak pernah mati." Tony mundur, tubuhnya gemetar. Tapi tanah di bawah kakinya berubah lunak, seperti lumpur hidup yang menariknya ke bawah. Ia terjatuh, tangannya mengais tanah.
Neti melangkah maju, menyeret kakinya pelan. Setiap langkah meninggalkan jejak darah yang menetes di dalam tanah Ton. Tiap malam, aku dengar dia. Kau tahu rasanya dikubur hidup-hidup sambil bawa nyawa lain di perut? Suara Neti bergema, nyaris seperti tangisan dan tawa bersamaan. Ia menunduk, mendekat ke wajah Tony. Aroma busuk tanah dan darah memenuhi udara. Sekarang, giliran kau yang dengar tangisnya. Tony menjerit sekeras-kerasnya, tapi dari lubang di bawahnya, tangan-tangan pucat muncul, meraih tubuhnya, menariknya ke bawah. Suara tangisan bayi berubah jadi raungan keras, dan petir menyambar tepat di atas mereka. Dalam sekejap, semuanya gelap. Keesokan paginya, warga yang melewati bengkel Tony mencium bau busuk tanah basah. Mereka menemukan pintu bengkel terbuka. Di dalamnya, Tony terbaring di lantai, wajahnya membiru, mata melotot ke langit-langit. Tubuhnya dikelilingi lumpur dan darah. Di punggungnya, ada lubang besar menganga, seperti sesuatu keluar dari dalam tubuhnya. Di sekelilingnya terdapat tanah basah, seolah-olah hutan ikut datang menghampirinya. Ada tulisan dari darah, samar tapi bisa terbaca. Anakku dingin. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang ke hutan. Ia berlutut di tanah yang kini basah lagi oleh hujan, di tempat anaknya dulu dikubur. Ia menancapkan dupa dan menengadahkan tangan, berdoa dengan air mata menetes di pipi. Neti, nak, kalau kau masih di sini, Mak maafkan semuanya. Semoga kau tenang di sisi Tuhan. Angin berhembus pelan. Dupa yang menyala padam sendiri, dan udara mendadak dingin menusuk. Bu Ratna mengusap air matanya, lalu menatap ke arah pepohonan di kejauhan. Di antara kabut tipis yang menggantung, terlihat sosok Neti berdiri. Gaun putihnya robek, rambutnya menutupi wajah, tapi tubuhnya tak lagi tampak busuk, hanya pucat dan dingin. Ia tersenyum lirih, menatap ibunya dari jauh. Di pelukannya, ia menggendong bayinya yang terbungkus kain tanah basah. Ia tidak bergerak, hanya menatap, seolah masih mencari sesuatu. Dan sebelum kabut menelan bayangan itu, bibirnya tampak bergerak pelan, membentuk satu kalimat yang tak bersuara. Mak, anakku dingin. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Sundel Bolong, Dendam di Tanah Basah, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.